Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-halimil karimis sattar, huwal azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada kesempatan santapan rohani Ramadan malam hari ini yaitu mempererat hubungan silaturahim. Silaturahim, kata-kata perintah di dalam Al-Quran itu diucapkan dan dibacakan dalam kalamullah Al-Quran itu sangat banyak sekali Allah sebutkan, menunjukkan bahwa silaturahim itu penting, ya, penting dalam kehidupan kita. Asal kata silaturahim diambil dari bahasa Arab. Sila itu artinya mempererat, menjalin. Rahim diambil kata Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahim, yaitu sayang, kasih sayang. Jadi menghubungkan silaturahim. Silaturahim ini Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, di antaranya surah An-Nisa ayat yang pertama, kemudian surah Al-Anfal ayat yang pertama. Dalam surah An-Nisa Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, takutlah kalian kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kalian dari diri yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah ciptakan pasangan perempuan, kemudian Allah jadikan keturunan yang banyak berkembang biak. Ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kamu kepada Allah dan hubungkanlah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha waslihu dzata bainakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan, maka katakanlah sesungguhnya harta rampasan itu, rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha walaslihu
Kemudian takutlah kamu kepada Allah, fattaqullaha waslihu, dan hubungkanlah silaturahim. Jadi surah Al-Anfal juga menyebutkan ayat yang pertama bahwa agar kita untuk selalu mempererat, untuk selalu menjaga, memelihara silaturahim. Dan belum lagi di dalam ayat yang lain. Silaturahim ini penting karena memang salah satunya silaturahim itu adalah perintah dari Allah. Karena adanya ayat-ayat Al-Quran yang memerintah keras kepada kita sekalian, menunjukkan siapa yang tidak mempererat hubungan silaturahim atau dia sengaja memutuskan hubungan silaturahim, dia kena ancaman Allah, dia mendapatkan haram, hukumnya dosa haram, dan dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Bapak Ibu. Silaturahim ini bukan anggap sepele. Di dalam hadis disebutkan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dikutuk, dilaknat oleh Allah, bahkan dia tak akan masuk surga. Itu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap sepele silaturahim ini. Silaturahim ini akan mendatangkan kepada kita yang pertama, yaitu adalah panjang umur, berkah umur. Berkah umur Pak Bu. Siapa yang hubungkan silaturahim, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, hubungkanlah silaturahim. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Itu yang pertama, panjang umur. Kemudian yang kedua, berkah, rezekinya murah. Dalam hadis disebutkan siapa yang ingin memperoleh keberkahan rezeki, maka hubungkanlah, pereratkanlah hubungan silaturahim. Silaturahim juga yang dipererat, dihubungkan. Kalau ada yang retak, perbaiki, jangan sampai itu putus ataupun rusak hubungan silaturahimnya. Berkah, panjang umur, murah rezeki. Kemudian yang ketiga, silaturahim ini menunjukkan bahwa kita seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Kenapa? Karena silaturahim ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghubungkan silaturahim, kita sedang mewujudkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, silaturahim ini akan memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan ketika seseorang itu menghubungkan silaturahim, maka dia akan memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim ini mendapatkan kasih sayang dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, dengan silaturahim ini mempererat hubungan kekeluargaan ataupun silaturahim, hubungan kasih sayang antara sesama keluarga, tetangga, teman kerabat dan saudara-saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keberkahan yang kita peroleh. Kemudian selanjutnya, silaturahim ini ancamannya bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim ini keras Pak dari Allah dan Rasulullah. Yang pertama, laknat dan kutukan Allah kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, dia tidak akan masuk surga. Bapak Ibu, banyak sholat kita Pak, puasa kita Pak, apalagi yang udah tua-tua nih. Saya tengok yang tua-tua juga yang hadir masjid nih. Mudah-mudah mana nih ceritanya nih? Mungkin berkurang jemaah kita nampaknya nih. Ya Bu, ya Pak, pada kemana jemaah kita nih? Ini pertengahan lah Ustaz, ngerti sendiri lah Ustaz, namanya babak pertengahan. Kalau babak pemula biasa penuh, betul? Babak pemula itu penuh, musolah masjid penuh di mana-mana. Setelah babak kedua berkurang. Tapi kita yang hadir ini ramai, ini luar biasa. Semangat Bu, Pak, semangat, istiqomah sampai akhir Ramadan, sampai berkumandang takbir Allahu Akbar walillahil hamd.
Siapa? Insya Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memutuskan silaturahim, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'u. Imam As-Sawri mengatakan qati'u disebutkan adalah qati'ur rahim, disampaikan hadis riwayat Bukhari. Siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, dia tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Siapa yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Ngeri Bapak Ibu ancamannya. Jangan sampai kita punya masalah dengan tetangga, dengan keluarga, ada masalah antara anak dengan anak, dibawa-bawa sampai ke orang tua, dibawa-bawa sampai ke kita. Biarlah masalah anak sama anak punya masalah, namun kita dengan dia berbeda, tetap pererat hubungan silaturahim. Jangan kita bawa-bawa ke diri kita. Yang punya masalah anak kita sebagai orang tua pun akhirnya tak tegur sapa dengan saudara-saudara kita. Akhirnya timbul permusuhan, timbullah kesenjangan, sehingga tak mau tegur sapa. Mana Pak? Diem aja. Pak, diem aja. Padahal dengar telinganya, bukan tuli telinganya. Ditegur gara-gara ada masalah, dia tak mau menyapa, tak mau menjawab tegurnya. Sering kita dengarkan ketika khatib di mimbar, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, setiap khatib akhir mimbar itu, khatib kedua terakhir itu berwasiat. Wasiat itu untuk kita. Sesungguhnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu agar kalian tuh selalu berbuat adil kepada sesama manusia. Wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dia melarang daripada kalian perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Ini wasiat ketika khatib di atas mimbar di penutupan khatib. Tidak ada diperbolehkan permusuhan. Maka ketika terjadi permusuhan, 3 hari diberi kesempatan, kita mungkin agak gondok 2 hari, 3 hari, lebih dari 3 hari, haram hukumnya Bapak Ibu. Dengan istri, dengan suami juga demikian. Suami sama istri punya masalah, gara-gara suruh minta beli gelang, rupanya duit suami nggak dapat, kerjanya ngojek duitnya nggak dapat. Maklumlah, di Pekanbaru ini Grab segala macamnya, GoFood kan kadang-kadang rezekinya macam-macam, ada yang banyak, ada yang sedikit. Gara-gara itu istri murung minta dibelikan emas, akhirnya tak dapat, tidak ditegur suaminya. 3 hari Bapak Ibu, kalau ada masalah lewat dari 3 hari, haram hukumnya. Kenapa? Larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang keras. Maka oleh karena itu jangan coba-coba kita diputuskan permusuhan, memutuskan silaturahim yang sehingga laknat Allah akan menimpa kepada orang tersebut, sehingga azab Allah menunggu pada hari kiamat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ancaman keras dari Allah dan Rasulullah kepada orang-orang yang tidak mau memelihara hubungan kekeluargaan silaturahim. Jadi oleh karena itu kita pererat hubungan silaturahim, baik kepada sama keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, sehingga kita tetap berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siap Pak Bu? Siap? Siap, harus siap. Kenapa? Kalau tak siap, awas ancaman Allah menimpa kepada kita. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar diri bahwa kita ingin taat kepada Allah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Ingin taat kepada Allah itu juga kita pererat hubungan silaturahim, menunjukkan bahwa kita sedang taat kepada Allah. Kalau kita putuskan hubungan silaturahim, menunjukkan bahwa kita sedang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu sudah mulai larut malam, kajian silaturahim ini kita cukupkan dulu. Memang banyak pembahasan yang mau dibahas berkaitan silaturahim ini, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan saya pribadi.
saya tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.